Bayangkan ini, kamu masih muda, sehat, dan penuh percaya diri. Setiap kali berada di ranjang, kamu merasa seperti raja. Tapi tanpa kamu sadari, satu kesalahan kecil yang kamu anggap sepele bisa menjadi awal dari keretakan rumah tangga, penyakit mematikan, bahkan disfungsi seksual permanen. Banyak pria mati rasa secara emosional, tapi tetap memaksa fisiknya bekerja. Banyak pula yang menenggak pil kuat sembarangan, hanya demi terlihat perkasa, tanpa tahu jantungnya sedang menunggu waktu untuk berhenti berdetak. Dan yang lebih menyeramkan, 80% perceraian diam-diam dimulai dari ranjang. Tapi tak ada yang membicarakannya, karena tabu, karena malu, dan karena semua orang mengira mereka sudah melakukannya dengan benar. Tapi, bagaimana jika semua yang kamu yakini tentang seks itu salah? Bagaimana jika ternyata kamu sedang menghancurkan hubunganmu sedikit demi sedikit, tanpa kamu sadari? Di dalam konten ini, kita akan membongkar 10 kesalahan fatal pria saat berhubungan intim. Bukan untuk menakut-nakuti, tapi untuk menyelamatkan. Siapkah kamu menerima kenyataan yang mungkin akan mengubah cara pandangmu terhadap hubungan intim selamanya? Sebelum dilanjut, jangan lupa like, subscribe Dr. Kahiyang, dan tonton sampai selesai. Lalu tulis sholawat di kolom komentar, agar selalu diberikan kesehatan dan umur panjang. Hubungan intim bukan hanya soal keintiman fisik, tetapi juga melibatkan aspek psikologis, emosional, dan kesehatan menyeluruh, khususnya bagi pria. Sayangnya, banyak pria yang tidak menyadari bahwa kebiasaan sehari-hari serta keputusan impulsif menjelang atau saat berhubungan intim bisa berdampak buruk bagi dirinya sendiri maupun pasangannya. Kesalahan-kesalahan ini tidak hanya mempengaruhi kepuasan pasangan, tapi juga dapat memicu masalah serius, seperti disfungsi ereksi, penurunan gairah seksual, hingga gangguan jantung. Dalam bab ini, kita akan membahas 10 kesalahan internal yang paling sering dilakukan pria, yang tampak sepele tapi bisa fatal jika diabaikan. 1. Menggunakan obat kuat atau obat-obatan terlarang tanpa resep dokter. Salah satu kesalahan paling umum dan berbahaya adalah penggunaan obat kuat tanpa pengawasan medis, seperti sildenafil, Viagra, tadalafil, Cialis, atau suplemen tak jelas yang dijual bebas. Banyak pria tergoda mengonsumsinya demi meningkatkan performa di ranjang, tanpa mengetahui efek samping dan kontraindikasinya. Menurut Food and Drug Administration, FDA, penggunaan sildenafil tanpa resep dapat menyebabkan efek samping seperti sakit kepala, penglihatan kabur, nyeri dada, dan bahkan ereksi berkepanjangan yang merusak jaringan penis, priapisme. Lebih berbahaya lagi jika dikombinasikan dengan obat jantung atau alkohol. Selain itu, penggunaan narkoba seperti kokain, ekstasi, atau ganja untuk meningkatkan sensasi saat bercinta juga sangat berisiko. Laporan dari National Institute on Drug Abuse, NIDA, menyebutkan bahwa narkoba dapat menekan sistem saraf pusat, mengacaukan sinyal hormon, dan menyebabkan disfungsi ereksi permanen, serta kehilangan kontrol atas diri sendiri saat berhubungan. 2. Melakukan hubungan saat kondisi fisik tidak fit. Banyak pria memaksakan diri untuk tetap berhubungan intim meski dalam kondisi tubuh tidak optimal, seperti sedang flu, kelelahan berat, atau memiliki penyakit kronis seperti hipertensi dan diabetes yang tidak terkontrol. Padahal, kondisi tersebut bisa memicu komplikasi serius, bahkan kematian mendadak akibat serangan jantung. Menurut penelitian dari Mayo Clinic, aktivitas seksual memang tergolong aktivitas fisik sedang. Namun, bagi pria yang memiliki masalah jantung atau tekanan darah tinggi, aktivitas ini bisa menjadi pemicu serangan jantung jika dilakukan dalam kondisi tubuh yang tidak siap. Jika Anda merasa nyeri dada, pusing, atau sesak napas saat atau setelah berhubungan intim, itu adalah tanda bahaya yang harus segera diperiksakan ke dokter. 3. Tidak melakukan foreplay yang cukup.
Foreplay sering dianggap remeh oleh banyak pria. Padahal, dalam hubungan intim, foreplay memiliki peran krusial, terutama bagi kepuasan dan kenyamanan pasangan wanita. Tanpa foreplay yang cukup, pelumasan alami tidak maksimal, sehingga bisa menimbulkan rasa sakit, luka, bahkan trauma bagi pasangan. Laporan dari Planned Parenthood dan Healthline menekankan bahwa foreplay bukan hanya sekadar pemanasan, tetapi merupakan komunikasi nonverbal yang membangun ikatan emosional, mengaktifkan hormon dopamin dan oksitosin, yang membuat hubungan lebih bermakna. Dengan tidak melakukan foreplay, pria secara tidak langsung menunjukkan sikap egois dan terburu-buru, yang bisa membuat pasangan merasa tidak dihargai secara emosional. 4. Melakukan hubungan saat stres berat atau depresi. Stres dan depresi adalah dua musuh besar performa seksual pria. Dalam kondisi stres berat, tubuh melepaskan hormon kortisol secara berlebihan, yang menekan produksi testosteron, hormon utama yang berperan dalam gairah seksual dan ereksi. Menurut Harvard Health Publishing, stres dapat menurunkan aliran darah ke penis, menyebabkan disfungsi ereksi atau ejakulasi dini. Bahkan jika secara fisik tubuh sehat, stres bisa membuat hubungan intim terasa kosong, tanpa gairah, dan tidak membahagiakan. Depresi juga membuat pria kehilangan minat terhadap hal-hal yang dulu menyenangkan, termasuk seks. Ini menciptakan siklus negatif dalam hubungan rumah tangga. Semakin jarang bercinta, semakin tinggi konflik emosional. Kelima, terlalu fokus pada ejakulasi, bukan kepuasan bersama. Kesalahan klasik lain adalah menganggap hubungan intim sebagai ajang perlombaan, di mana ejakulasi dianggap sebagai tujuan akhir dan indikator keberhasilan. Akibatnya, pria menjadi terlalu fokus pada diri sendiri dan melupakan kebutuhan pasangan. Jurnal Sexual and Marital Therapy menyoroti pentingnya membangun seksual sinkroni atau keharmonisan seksual antara pasangan. Jika pria terlalu cepat mencapai klimaks sementara pasangan belum puas, ini bisa memicu frustasi, penurunan minat seksual, bahkan perselingkuhan dalam jangka panjang. Edukasi seksual yang baik mengajarkan bahwa saling memberi kepuasan adalah kunci utama hubungan yang harmonis dan langgeng. 6. Komunikasi seksual yang buruk. Komunikasi yang minim atau tidak terbuka tentang kebutuhan, keinginan, atau ketidaknyamanan dalam berhubungan intim adalah kesalahan yang sangat umum dan merusak. Banyak pria merasa tabu untuk membicarakan seks secara terbuka, bahkan dengan pasangannya sendiri. Menurut sebuah artikel dari Cleveland Clinic, komunikasi seksual yang sehat membantu pasangan merasa aman, dihargai, dan lebih terbuka secara emosional. Komunikasi ini mencakup hal-hal kecil seperti bertanya, apakah pasangan nyaman, meminta izin sebelum mencoba hal baru, atau bahkan sekadar mengucapkan pujian. Komunikasi seksual bukan hanya untuk mencari kesenangan fisik, tetapi juga membangun rasa percaya dan koneksi yang dalam. 7. Meniru gaya dari film porno. Salah satu kesalahan besar pria dalam memahami seks adalah menjadikan film porno sebagai acuan utama. Padahal, film-film tersebut lebih menonjolkan visual dan fantasi yang jauh dari kenyataan biologis maupun emosional dalam hubungan pasangan nyata. Menurut penelitian dari Journal of Sex Research, konsumsi pornografi secara berlebihan dapat menciptakan ekspektasi yang tidak realistis, seperti durasi hubungan intim yang panjang, tubuh ideal pasangan, hingga cara orgasme yang dramatis. Ini bisa menyebabkan kecemasan performa, ejakulasi dini, dan perasaan tidak puas terhadap pasangan nyata. Selain itu, banyak teknik dalam film porno yang sebenarnya tidak nyaman atau bahkan menyakitkan jika diterapkan tanpa kesepakatan dan komunikasi. 8. Mengabaikan perasaan dan respon pasangan. Banyak pria terlalu fokus pada mencapai klimaks hingga melupakan tanda-tanda tubuh dan ekspresi pasangannya. Padahal, dalam hubungan seksual yang sehat, empati sangat penting.
Ini termasuk mengenali apakah pasangan sedang tidak nyaman, kurang bergairah, atau merasa terpaksa. Menurut data dari American Psychological Association, APA, kepuasan seksual lebih tinggi pada pasangan yang saling memperhatikan satu sama lain secara emosional dan fisik. Hubungan intim bukan soal dominasi, tetapi tentang koneksi dua arah yang saling menyenangkan. Ketika pria mengabaikan perasaan pasangannya, hubungan bisa terasa mekanis, dan pasangan bisa merasa dieksploitasi secara emosional maupun fisik. 9. Posisi seksual yang tidak aman atau tidak disepakati. Beberapa pria suka mencoba posisi baru untuk meningkatkan variasi dan kepuasan. Namun, tidak semua posisi cocok untuk semua pasangan, apalagi jika dilakukan secara tiba-tiba atau tanpa persiapan. Ini bisa menyebabkan cedera fisik, terutama pada wanita, seperti nyeri panggul, robekan vagina, atau bahkan fraktur penis pada pria. Sebuah studi yang diterbitkan dalam Journal of Urology menunjukkan bahwa posisi seks seperti woman on top memiliki risiko tertinggi terhadap fraktur penis, karena tekanan tidak terkendali pada saat ereksi maksimal. Lebih parah lagi jika posisi baru dipaksakan tanpa diskusi atau persetujuan pasangan. Ini bukan hanya soal fisik, tapi juga menyangkut rasa hormat dan hak pasangan atas tubuhnya. 10. Terlalu cepat atau terlalu lama berhubungan intim. Kesalahan teknis lain yang sering terjadi adalah tidak bisa mengontrol durasi hubungan intim. Beberapa pria mengalami ejakulasi terlalu cepat, ejakulasi dini, sementara yang lain justru berusaha bertahan terlalu lama, hingga pasangan merasa lelah atau bosan. Menurut International Society for Sexual Medicine, ISSM, durasi ideal penetrasi vaginal rata-rata adalah antara 5-7 menit. Namun, yang paling penting bukanlah waktu, tetapi sinkronisasi antara pasangan serta kepuasan yang tercapai bersama. Pria yang terburu-buru seringkali hanya mengejar ejakulasi tanpa memperhatikan ritme pasangan. Sedangkan pria yang memaksa terlalu lama bisa menyebabkan pasangan merasa tidak nyaman atau bahkan luka akibat gesekan berlebihan. Solusinya adalah melibatkan komunikasi terbuka, teknik relaksasi, dan sesekali menggunakan teknik seperti stop-start atau squeeze untuk mengontrol ejakulasi. Hubungan intim bukan hanya perkara fisik atau gairah sesaat, melainkan bentuk komunikasi emosional dan spiritual yang mendalam antara dua insan yang saling mencintai. Dalam 2 bab sebelumnya, kita telah membahas 10 kesalahan fatal yang sering dilakukan pria dalam aktivitas seksual, baik dari sisi kesehatan internal maupun aspek teknis dan psikologis. Bab 1 menyoroti kesalahan, seperti penggunaan obat-obatan tanpa pengawasan medis, gaya hidup tidak sehat, kurangnya pemahaman tentang anatomi tubuh, hingga gangguan psikologis yang diabaikan. Kesalahan ini bukan hanya membahayakan diri sendiri, tetapi juga dapat menimbulkan dampak negatif bagi pasangan dalam jangka panjang. Pemahaman yang tepat tentang kesehatan seksual menjadi kunci penting dalam menciptakan hubungan yang memuaskan dan bertanggung jawab. Sementara itu, bab 2 membahas kesalahan teknis dan emosional, mulai dari buruknya komunikasi seksual, pengaruh negatif pornografi, mengabaikan perasaan pasangan, pemaksaan posisi seksual, hingga tidak mampu mengatur durasi berhubungan. Kesalahan-kesalahan ini dapat menyebabkan kerenggangan hubungan, perasaan tidak dihargai, bahkan trauma emosional pada pasangan. Oleh karena itu, penting bagi pria untuk terus belajar, membuka diri terhadap komunikasi dengan pasangan, menjaga gaya hidup sehat, serta berkonsultasi dengan profesional medis atau psikolog bila dibutuhkan. Seks yang sehat bukan hanya soal kenikmatan, tetapi tentang penghormatan, tanggung jawab, dan kasih sayang. Dengan menghindari kesalahan-kesalahan di atas, hubungan intim dapat menjadi momen yang memperkuat ikatan batin dan menciptakan kebahagiaan bersama dalam jangka panjang. Seksualitas yang matang adalah cermin kedewasaan dan cinta yang sejati.
Terima kasih bagi yang sudah like dan subscribe Dokter Kahiyang. Semoga panjang umur, sehat selalu, dan kaya raya.